Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam nilai-nilai Pancasila. Di sini kita harus tahu bagaimana sih cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan esensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara yang benar, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sesuai dengan agama dan keyakinan sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut dan dijalani tanpa ada unsur paksaan. Kemudian, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati antara dengan negara lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap warga negara telah mengakui kesamaan derajat diwajibkan antara sesama manusia sebagai ada kesamaan dan benar. Contohnya yaitu penerapannya majikan tidak sewenang-wenang terhadap pembantunya yang tidak berkemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang artinya warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan kesatuan, dan juga keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan yang harus diperjuangkan, dipertahankan dan diupayakan terus-menerus. Contohnya penerapannya tidak terlalu menonjolkan budaya masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, meyakinkan bahwa perbedaan. Yang keempat yaitu dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam bermusyawarah, yang artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dengan bijaksana atau dengan ingin memikirkan ketentraman rakyat, mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan rakyat. Contohnya menyelesaikan persoalan dengan musyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Dan yang kelima itu untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita itu harus bersikap adil. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah di Indonesia ini. Saat ini kita akan membahas yaitu sila kedua. Apa saja nilai-nilai yang melanggar dalam Pancasila mengenai sila-sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video kali ini, saya ingin memberitahu bahwa maksud serta tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas atau bahas makna dari sini kita akan membahas itu sendiri adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua yaitu tidak memperlakukan seseorang dengan sewenang-wenang. Ketiga yaitu bersikap adil. Penyimpangan terhadap sila kedua yaitu lemahnya proses penegakan hukum di negara Indonesia dan sikap egois. Teman-teman, di sini saya ada contoh sebuah kasus yang melanggar sila kedua, yaitu seorang ibu yang tega membuang bayinya di bawah sebuah pohon. Ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran HAM dan sila kedua, yaitu tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, ada sebuah contoh kasus pelanggaran sila kedua, yaitu ibu yang tega membuang bayinya. Orang tua itu menjadi tempat perlindungan bagi pelajar di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuang bayi hasil hubungan terlarang. Dengan kekasihnya, bayi berhasil diselamatkan warga dan dibawa ke rumah sakit setempat. Bayi berjenis kelamin perempuan ini akhirnya berhasil diselamatkan warga setelah ditemukan tertutup kain di bawah pohon lengkeng di Desa Sukaraya, Kecamatan Ulu Terwas, Musirawas, Sumatera Selatan. Tak berselang lama petugas mengamankan pasangan yang tega membuang buah hatinya tersebut. Ternyata para pelakunya masih remaja. Sang ibu yang berusia 14 tahun bersama kekasihnya itu pun mengakui perbuatannya. Itu adalah cuplikan video yang melanggar sila kedua. Hubungan bayi tidak hanya melanggar HAM dan sila kedua, tapi juga sila ke-1 yaitu lemahnya keimanan, dan yang kedua yaitu tidak terciptanya rasa kemanusiaan adil dan beradab. Karena itu kita tidak hanya menghafalkan Pancasila, tapi harus juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan moral bangsa ini. Nah, pencegahan perilaku seperti itu bisa dilakukan dengan memperkuat iman kita sebagai manusia biasa. Yang kedua yaitu kesadaran akan hak asasinya seseorang, dan yang ketiga yaitu tidak memperlakukan seseorang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya.
Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.